perjalanan haji, perjalanan agung yang mengatur semua manusia seluruh dunia yang beriman menghadap kepada Allah sebagai simbol rindu yang terpendam. Di sanalah ditumpahkan menjadi sebuah keluasan dada, rasa plong yang luar biasa, ditumpahkan air mata kepedihan dan kesusahan kehidupan, kesulitan-kesulitan kehidupan, sesaknya rasa di dalam hati manusia ditumpah ruahkan di Ka'bah menghadap kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian mereka mencium batu hitam Hajar Aswad, yang mana batu ini berperan sebagai kamera CCTV Allah yang memonitor, merekam, mencatat semua yang melakukan kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Sallallahu Alaihi Wasallam, mencium Hajar Aswad dengan membaca asyhadu alla ilaha illallah, maka nama mereka, wajah mereka telah terekam sebagai calon-calon penghuni surga yang penuh dengan kenikmatan. Wahai manusia, ketahuilah bahwa batu itu nanti akan menjadi saksi untuk kita semuanya. Akan menjadi bukti bahwa kita telah melakukan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah. Walaupun Allah tidak kita lihat, tetapi kita begitu mencintai Allah, mentaati Allah, melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Karena hari ini banyak manusia taat melakukan perintah manusia yang telah diangkat oleh rakyat menjadi pemimpin, menjadi presiden, menjadi perdana menteri, menjadi raja. Tapi mereka tidak taat kepada Allah yang menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka, yang menyehatkan mereka apabila mereka sakit, yang menghilangkan segala sakit yang ada di dada maupun yang ada di jasmani mereka. Karena itu untuk mengukur apakah kita ini sombong atau tidak, ketika memegang Ka'bah, kita berdoa kepada Allah. Apabila tidak keluar air mata, berarti hati kita lebih keras daripada batu Ka'bah. Karena banyak batu-batu di dunia ini yang bisa keluar air, yang mana mereka takut kepada Allah yang menciptakan alam semesta ini. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya sehingga terpancar dari batu itu 12 mata air yang memancur dengan luar biasa derasnya untuk 12 suku bangsa Israel. Wahai manusia, Ka'bah bukanlah berhala bagi orang-orang Islam, akan tetapi adalah senter pusat penyatuan seluruh umat manusia yang beriman kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Di sanalah kita minum air pengorbanan, air Zam-Zam, air yang tidak ada duanya di dunia ini. Karena air ini sampai hari kiamat, walaupun sumber airnya sangat kecil sekali, tetapi bisa memenuhi jutaan orang setiap harinya. Sampai hari kiamat, sumur air Zam-Zam tidak akan pernah kering, walaupun hati manusia sudah banyak yang kering. Mereka ketakutan bahwa air Zam-Zam akan habis. Itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai keyakinan yang besar, keyakinan yang sungguh-sungguh kuat kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa dengan segala sesuatu ciptaannya. Oleh karena itu jangan sampai ada orang yang menghina-hina ziarah ke Mekah dan Madinah, menganggap perjalanan yang sia-sia dengan mengeluarkan puluhan juta. Tetapi orang-orang yang melakukan keliling Ka'bah, mencium Hajar Aswad, minum air Zam-Zam, bertemu dengan saudaranya muslimin muslimat seluruh dunia, merasa bangga, merasa bahagia, merasa betapa kecilnya di hadapan Allah,
merasa tidak berharganya di hadapan Allah, karena mati nanti pada akhirnya hanyalah membawa selembar kain kafan yang kurang lebih ukuran 3 meter. Wahai manusia, itulah hakikat diri kita ketika kita berada di Ka'bah. Kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kita hanyalah manusia lemah, manusia miskin, tidak bisa mempunyai apa-apa apabila tidak diizinkan oleh Allah memilikinya. Wahai manusia, janganlah ada hasad, iri, dengki tentang perjalanan haji, perjalanan yang suci, perjalanan luar biasa untuk membersihkan hati-hati kita yang penuh dengan kesombongan, keangkuhan, kecongkaan sebagai manusia yang seringkali merasa, akulah yang hebat, bisa mengumpulkan kekayaan, akulah yang hebat karena aku presiden, akulah yang hebat karena aku DPR, akulah yang hebat karena aku ini menteri, akulah yang hebat karena aku ini raja, akulah yang hebat karena aku ini kaisar. Tapi di sana manusia menyadari bahwa kehidupan ini hanyalah sementara, telah menjadi keputusan Allah bahwa kita ini harus memainkan permainan dunia ini sampai selesai ketika kita kematian. Jangan menjadi pecundang, jadilah pemenang. Jangan sampai kita ini kalah dengan hukum-hukum manusia, meremehkan hukum Allah. Salah satunya adalah pergi berhaji, berziarah ke Mekah, Madinah. Wahai bangsaku, bangsa Indonesia, aku cinta kepada kalian, cinta kepada Pak Bambang. Aku penuh kasih sayang kepada Pak Bambang agar jangan bercerita tentang sejarah yang panjang lebar dengan memperoleh titel doktor sejarah, arkeologi, sosial, dan sebagainya, tapi lupa dengan dirinya bahwa Pak Bambang dalam jalur kesesatan menuju jurang naga-naga api yang penuh dengan siksaan yang mengerikan. Saya memberikan komentar video-video Pak Bambang yang sering menyindir, menghina ajaran-ajaran Islam sebagai kesesatan. Pak Bambang lah yang sesat selama ini karena menyembah pengetahuan yang ada di kepala Pak Bambang, titel-titel yang diberikan oleh manusia, dari ketua yayasan, dari universitas-universitas yang mana di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. 0,0, tidak ada nilainya sama sekali apabila Pak Bambang menyembah kepada makhluk ciptaannya. Berarti Pak Bambang melakukan kesyirikan yang besar, yang apabila mati dalam keadaan syirik tidak akan pernah diampuni oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Perhatikan ini pesan penuh kasih sayang, bukan pesan dendam dan iri hati, tapi peringatan yang keras agar kita bisa menyembah kepada Allah bersama-sama, berangkat haji bersama-sama. Di sanalah kita lihat diri kita sombong atau tidak. Apabila menyentuh Ka'bah, kita berdoa kepada Allah, mengakui akan dosa-dosa kita, bahwa kita ini manusia yang tidak punya apa-apa. Lahir telanjang, mati telanjang, hanya dibungkus dengan kain kafan. Kita menghadap dengan membawa amal-amal soleh, bukan amal-amal salah dan amal-amal yang sesat menyembah dunia. Pak Bambang dan orang-orang yang mengikuti, yang memuji-muji Pak Bambang, perhatikanlah bahwa Islam agama yang benar. Apakah kalian tidak membuka mata kalian? Betapa banyaknya perintah-perintah yang dijalankan oleh orang-orang Islam. Dengan sholat 5 waktu, berpuasa 30 hari, berangkat haji, berzakat kepada fakir miskin, bersedekah, bersilaturahmi, dan banyak melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Bahkan tidak boleh merusak alam. Untuk memetik bunga saja harus menggunakan doa, minimal membaca Bismillahirrahmanirrahim. Menebang pohon, mengucapkan Assalamualaikum, maaf saya terpaksa tebang engkau. Ini adab-adab yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Nabi untuk kita, Nabi untuk semua manusia dan bangsa jin, karena beliau adalah Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Apabila kita tidak bisa keluar air mata, tidak bisa mengakui akan kesalahan kelemahan kita di hadapan Allah, maka kita masih mempunyai kesombongan, kecongkaan dan keangkuhan dalam dada yang harus terus-menerus
digerus agar hilang, karena hanya orang-orang yang tidak punya kesombongan yang bisa masuk surga.